Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Astaghfirullahaladzim, 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 adil qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Semua berasal dari tanah dan pasti akan kembali ke tanah. Bahwasanya di hadapan kita telah terkubur jenazah almarhumah Ibu Hajayen Heryani binti Bapak Odi Suwardi yang tadi pagi di malam panggil Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim telah melaksanakan 4 kewajiban fardu kifayah. Di antaralah memandikan, mengafani, menyolatkan dan terakhir menguburkan jenazah. Sebelum meninggalkan tempat pemakaman ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebelum saya bacakan talqin atau muqaddimah. Talqin yang pertama adalah apa? Untuk menuntun almarhumah Ibu Hajayen ini menghadap Allah. Dan talqin yang kedua supaya Bapak Ibu yang hadir ini supaya tahu, supaya jelas, supaya paham, supaya ngerti. Talqin yang paling utama di sini adalah apa? Untuk mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup. Itu utama talqin yang di kuburan. Kata Nabi, barang siapa kita melihat suatu kematian, ini merupakan suatu peringatan terakhir kepada kita semua yang masih hidup. Artinya apa? Bahwasanya kita pun semuanya pasti akan mengalami seperti Ibu Hajayen ini. Kematian itu adalah haknya Allah. Kematian suatu perpindahan tempat saja dari alam dunia ke alam kubur, ke alam barzah, ke alam akhirat. Kematian mau maaf tidak usah diratapin, disedihin, apalagi ditangisin. Suaminya sayang, anak-anak sayang, mantu sayang, cucu sayang, kakak adik sayang, saudara sayang, warga sayang.
tetapi Allah lebih sayang. Justru yang ditakut mati ini setelah kita meninggal ini sudah punya bekal apa? Karena kenapa? Yang namanya kematian ini adalah jangka panjang, kekal abadi. Jadi kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan kehidupan ini cuma titipan saja. Yang namanya titipan semuanya pasti akan kembali kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai pelajaran buat kita semua yang masih hidup. Sudah siapkah seandainya Allah mencabut nyawa kita? Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah yang gampang saja, yang mudah saja? Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar? Karena kenapa? Amal manusia nanti yang pertama kali akan dihisab adalah Pak, sholatnya. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kekayaan, tetapi sholat. Kalau sholat Bapak Ibu baik, insya Allah amal yang lain pun pasti akan mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia yang hidupkan dan Dia yang mematikan. Dia hidup selama dan tidak mati di tangannya. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat saya disempurnakan balasan bagimu. Barang siapa dijauhkan dengan api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu saja. Wahai hamba Allah, anak Adam hamba Allah, Ibu Haja Yeyen. Ingat Ibu Haja Yeyen keluarkan dari kampung dunia menuju kampung akhirat. Ketika Ibu Haja Yeyen mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak Tuhan dan sembah selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kematian itu adalah hak, siksa kubur itu adalah hak, nikmat kubur itu adalah hak, surga dan neraka itu adalah hak, pertanyaan muka dan nakir adalah hak, sahabat Muhammad itu adalah hak, dan bertemu Allah itu adalah hak. Sesungguhnya Allah nanti akan menghidupkan kembali orang-orang dalam kuburan. Sekarang Ibu Haja Yeyen sudah bercela-cela tanah. Di antara penghuni-penghuni kuburan lainnya nanti akan datang 2 malaikat yang mengunjungi ibu, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dan nanti bertanya kepada Ibu Haja Yeyen ini, pertanyaan adalah, mana Rabbuki? Siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyuki? Siapakah nabimu? Wa ma dinuki? Apakah agamamu? Wa ma fiqablatu? Apakah kiblatmu? Wa ma imamuki? Siapakah imammu? Wa ma ikhwanuki? Siapakah sahabat-sahabatmu? Maka jawablah Ibu Haja Yeyen binti Bapak Adi Suwardi dengan jawaban yang fasih dan tegas. Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, Nabi Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'batullah adalah kiblatku, Alul Karim adalah imamku, orang-orang saleh dan muslim sahabat-sahabatku. Katakanlah Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai nabiku, Nabi utusan dan Rasul Allah. Untuk itulah engkau dihidupkan, dimatikan, setelah akan dibangkitkan kembali. Wahai Ibu Haja Yeyen binti Bapak Adi Suwardi, kembalilah kepada Allah dan masuk zamannya Allah, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal Amin alamin. Allah ya rabbal alamin. Selesai doa, selesai untuk suaminya, anak, cucu, mantu, lain sudah cuma 3 kuncinya kalau sayang sama Ibu Haja Yeyen. Kunci yang pertama supaya ibu yang hadap Allah enak, berat 1 kuncinya. Apa itu? Harus ikhlas. Suami sayang, anak sayang, maka adik saudara sayang, tapi Allah lebih sayang. Yang kedua, subhanallah, dia sakit sudah lama, tapi dia sabar, ikhlas. Makanya kata Nabi, kalau ada orang sakit 3 hari sampai meninggalnya, maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Amin. Kunci kita apa? Kunci dari segala kunci. Apa itu? Doanya. Tapi awas, suaminya, anaknya, cucu mantu berdoa, tetapi tidak sholat, tidak mungkin diterima doa nanti Pak. Tidak mungkin diterima doanya. Yang pertama, tolong jangan tinggalkan sholat 5 waktu dimanapun berada. Amin.